Malam ini kita bisa berkumpul. Jadi ini kalau kumpul di gedungnya biasa, tapi kumpul momen 100 hari, nah ini langka ya. Maka bersyukur kita mendapatkan keridhaan Tuhan. Kita sudah melaksanakan sholat maghrib tadi berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir. Kemudian kita laksanakan jamuan adab. Sudah makan semua? Ya. Kenyang? Ya. Harus kenyang ya? Tanya. Kemudian kita sudah menyaksikan juga dokumenter ya. Dan kita juga sudah dengar sambutan dari Ketua Umum PPII, yaitu Guru Edi Rusman. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya kita terus meningkatkan rasa syukur kita terus menerus, yaitu dengan cara berjuang dan terus berjuang, kekal hati pada Allah, kemudian merapatkan barisan kita dan fokus ke dalam perjuangan. Nah, kita berkumpul pun di tempat pusat perjuangan kita, yaitu di gedung induk, di gedung Sulu. Tadi sudah Guru Edi jelaskan mengenai gedung induk ya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada guru kita yang sangat kita cintai, Al-Mukarram Buya Syekh Muhammad Rashid Sahpandi, Amirul Aulia Mursidinal Balai Butari. Kemudian kita hantarkan kepada rohani Buya Syekh Zainal Arifin, Syekh Mulia, Syekh Khotib dan seterusnya, seluruh silsilah Thariqah Naqsabandiyah, seluruh aulia, seluruh anbiya, sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Seluruh saudara-saudaraku sekalian, para dewan guru, para syekh muda, para calon mursyid, kemudian ada anak suluk dan anak tarekat. Sesuatu yang harus kita syukuri itu bukan hanya sekedar kita bisa berkumpul ya. Kita bersyukur kita Tuhan pilih menjadi murid dari Al-Mukarram Buya Syekh Muhammad Rashid Sahpandi. Bersyukur. Kalau tidak kita diasuh oleh orang tua kita, guru kita, Buya Syekh Muhammad Rashid Sahpandi, sedang apa kita sekarang? Terus di mana kita? Malam ini belum tentu di sini kita. Nah, karena kita adalah asuhan dari Buya Syekh Muhammad Rashid Sahpandi, nah, maka dengan keridhaan Tuhan malam ini kita di sini, kita bisa berkumpul di sini. Orang tua kita sudah wafat, ini 100 harinya kita peringati. Kita yang wajib memperingati ya, maka ada peringatan itu ya, ingat dulu kepada Allah. Maka beliau ajarkan, beliau didik kita bagaimana menjadi hamba yang terus berkekalan zikir kepada Tuhan. Nah, sehingga dibimbing, dituntun kita untuk menjadi manusia yang beradab. Beradab sebetulnya bukan punya ilmu, bukan. Justru beliau sampaikan kepada kita bahwa kita hanya robot. Kita ini hanya alat, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka itulah kita diberikan amalan zikir untuk mensucikan diri kita dari hawa nafsu dunia, iblis, setan, mazmumah dan dosa. Kenapa arahnya ke situ? Sebab beliau berikan, diikat kita dengan doa munajat, ilahi anta maksudi warido kamatlubi.
Dalam beramal zikir tidak boleh kita bergeser dari ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Meskipun banyak saudara-saudara kita yang bergeser, dia beramal zikir bukan lagi ilahi anta maksudi warido kamatlubi, tetapi motivasinya dunia, berzikir agar rezekinya lancar, urusannya mudah, maka akhirnya bisa terlempar dari naksabandia. Terlempar, bukan dibuang, bukan dilempar, bukan, terlempar dia dari naksabandia. Nah, tujuan cita-cita guru kita Al-Mukarram Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, demi kepentingan seluruh makhluk di 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 tingkat neraka, 8 tingkat surga. Maka tidak ada manusia yang hidup saat itu memiliki cita-cita luar biasa selain orang tua kita Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Cita-cita luar biasa, menunjukkan rasa cintanya Buya kita kepada negeri ini, kepada bumi pertiwi, kepada NKRI. Nah, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, siapa yang menerusnya kalau bukan kita? Kita sebagai anak-anak asuhan dari Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Nah, inilah harus berkomitmen, tekad harus kuat. Untuk apa? Menjaga bumi pertiwi ini, merawat bumi pertiwi ini tadi, membantu pemerintah bangsa dan negara dalam upaya penegakan hukum. Sebelum beliau wafat sudah kita kenal dengan istilah nama Indonesia Emas. Indonesia Emas menjemput takdir peradaban Indonesia Emas. Indonesia Emas bukan tujuan Buya kita, itu hanya syarat. Tujuan dari Buya tidak bergeser dari visi misi perjuangan, terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh makhluk. Nah, untuk tercapainya, terwujudnya kedamaian dan kemakmuran, maka syaratnya harus tercapai Indonesia Emas. Nah, maka inilah yang kita pertahankan sebetulnya, Toriko Naksabandia Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Siap? Tadi kita sudah lihat di video, ada beberapa guru-guru sudah wafat. Ada guru Asma, ada guru Badar, ada guru Azwan, ada guru Imam Syafi'i. Maka jangan coba-coba dihapus mereka dari silsilah. Tidak bisa. Sebab apa? Mati mulia dalam perjuangan mereka semua itu. Amin. Nah, seluruh saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah, maka murid-murid yang dalam jalur guru-guru yang disebutkan tadi, maka bertugas, memiliki tanggung jawab mengangkat derajat kemuliaan gurunya masing-masing di sisi Tuhan setinggi-tingginya. Dan kita semua bersama-sama memiliki tugas yang sama, tanggung jawab yang sama, yaitu mengangkat derajat kemuliaan Buya kita, Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi, setinggi-tingginya di sisi Tuhan Zat yang Maha Sempurna. Itu begitu ya. Nah, jadi kita fokus kepada perjuangan kita, menuntaskan cita-cita mulia dan luar biasa guru kita, yaitu agar tegak hukum seutuhnya di bumi pertiwi. Ingat, bumi pertiwi pun ini cuma alam.
ini alat untuk apa? Agar tegak hukum di dunia internasional. Apabila tidak tegak hukum di NKRI, apabila tidak tegak hukum di bumi pertiwi ini, maka tidak akan tegak hukum di dunia internasional. Nah, pasukan khusus yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan pilih, yang bekerja, berjuang untuk penegakan hukum di bumi pertiwi, kita inilah anak-anak asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Shahbandi. Maka itulah yang kita harus jelas sejelas-jelasnya. Kita harus kenal persis Buya kita itu siapa. Buya kita guru ulang lagi, guru perjelas lagi. Orang tua kita Buya Syekh Muhammad Rashid Shahbandi itu bukan cuma sekedar guru tarekat, bukan hanya sekedar seorang sufi atau guru sufi. Beliau bukan sekedar guru tarekat Naksabandiyah. Beliau itu adalah puncaknya seluruh tarekat muktabaroh di dunia ini tadi. Maka kita pun sudah dengar kata-kata Buya. Buya ikut serta mempertanggungjawabkan kebenaran seluruh tarekat muktabaroh di dunia. Seluruh tarekat apapun yang hati berkekalan zikir kepada Tuhan, maka Tuhan kekal menyertainya. Maka kata Buya, aku Buya Syekh Muhammad Rashid Shahbandi ikut serta mempertanggungjawabkan kebenarannya di sisi Tuhan. Bukan cuma tarekat kita, seluruh tarekat itu. Hanya yang diasuh adalah tarekat Naksabandiyah Indonesia. Nah, kita inilah yang diasuh langsung oleh Buya kita itu. Tuh, apakah Buya hanya sekedar itu? Bukan. Beliau itu ulil albab. Ulil itu aulia, albab itu terkemuka. Beliau itu Qutsul zaman. Beliau itu kekasih luar biasa Tuhan. Tuhan punya kekasih, guru kita kekasihnya. Maka kita ucapkan dalam beramal zikir kita, sholawat kita, ikfini alhamdulillah habibullah wa inayatillah rojuna fidini wa dunya wal akhirah. Aku sangat-sangat bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang aku lebih syukuri dibandingkan ini. Habibullah, aku menjadi murid kekasih Engkau ya Tuhan. Aku pun memiliki kekasih Engkau ya Tuhan. Wa inayatillah, melaluinya aku mendapatkan pertolongan. Melaluinya aku punya saluran untuk bisa sampai pada Engkau. Nah, bukan irji'i fidini wa dunya wal akhirah, melalui bimbingannya saat di dunia dan di akhirat. Jadi saudara-saudara sekalian ya, kita harus tahu betul guru kita itu. Inilah 100 hari kita memperingati, kita mengenang agar kita ingat 100 hari wafatnya guru kita. Setelah wafat, yang zohirnya tidak ada, itu cuma zohir badannya tidak ada, jasadnya tidak ada, tetapi secara rohani beliau semakin dekat menyertai kemanapun perjalanan kita, kemanapun perjuangan kita ini tadi, tidak terpisah, terus mensapati ini tadi. Maka disinilah gunanya kita perlu rapatkan betul barisan kita. Kenapa? Karena cita-cita punya kita harus tuntas, harus berhasil ya. Nah, maka kita inilah yang melanjutkan, kita yang meneruskannya. Dan dalam perjuangan kita, ingat, jangan pisahkan diri kita dari beberapa pos-pos tertentu, yaitu gedung suluk induk, jangan pisah. Dari rumah perjuangan, jangan pisah. Kenapa? Sebab kalau kita bisa berjuang, tapi giroh, semangatnya, konsistennya belum tentu.
jiwa dalam perjuangan Buya kita belum tentu sampai ke dalam lubuk hati kita. Nah, bisa berjuang, tapi terputus dari beberapa pos tertentu. Bisa berjuang, tapi semangat berjuang, jiwa dalam perjuangan Buya kita nanti tidak sampai ke dalam lubuk hati kita ini. Nah, maka inilah dikatakan perjuangan ini mesti terus, mesti panjang. Ingat saudara-saudaraku sekalian, hiduplah kita semua dalam perjuangan, mati kita dalam perjuangan. Siap? Apabila mati, perjuangan kita pun belum selesai. Tidak ada mati selesai perjuangan. Mati kita semua, terus masih kita berjuang. Apa yang diperjuangkan guru kalau sudah mati? Jasad kita sudah tidak ada lagi, badan kita sudah tidak ada lagi. Nah, ruh kita terus beserta dengan guru kita, Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Sebab apabila dalam majlis-majlis zikir disebut namanya Suma bin Maulana Amirul Aulia Mursyidin Al-Balai Utari hadir mentawaju, bukan hanya hadir guru kita, tetapi siapa yang berjuang tadi. Nah, itu pejuang-pejuangnya. Jangan kira mereka mati, mereka hidup, bahkan lebih hidup lagi di sisi Tuhan. Maka hidup kita dalam perjuangan, mati kita dalam perjuangan, ya. Nah, hidup kita melaksanakan apa yang diamanahkan Buya kita, apa yang diamanahkan, teruskan, tuntaskan. Kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan, dapat kita meraih keberhasilan dan kemenangan, kejayaan dalam melaksanakan visi misi tadi, perjuangan. Dan mati kita, matilah dalam perjuangan. Maka dalam mati kita pun jangan bisa ruh kita dengan rohani guru kita, Buya Syekh Muhammad Rashid Sapandi. Kemana rohani Buya kita? Ikut serta. Kemana dia turun mentawaju? Ikut serta, mendampingnya, ikut serta kita. Nah, maka inilah dikatakan hiduplah dalam perjuangan, matilah dalam perjuangan. Jadi pesan guru kepada kita semua, kita kuatkan betul perjuangan. Ingat, fokus kita kepada tujuan. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat dicintai Allah, kita tidak ada pilihan selain berjuang dan terus berjuang. Berjuang itu tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi kalau tidak berjuang. Itu lebih tidak enak. Maka hiduplah terus dalam perjuangan. Hidupkan Naksabandia kita. Jangan berjuang di luar Naksabandia. Ya, berjuang kita dalam Naksabandia. Kita hidupkan Naksabandia. Awas, jangan cari kehidupan dalam Naksabandia. Tidak ada. Naksabandia tidak ada kehidupan. Tugas kita menghidupkan Naksabandia, menghidupkan perjuangan ini tadi. Apabila mencari kehidupan dalam perjuangan, mencari kehidupan dalam Naksabandia, Tuhan geser diri kita. Nah, maka berjaga-jaga. Sebab apa? Ini kecepatan sudah mulai sangat tinggi dan luar biasa. Jadi jangan sampai kita bergeser. Sampaikan pada saudara-saudara kita, eratkan betul posisi kita, satukan hati kita, ya. Kemudian rapatkan barisan kita. Kita berjuang bersama-sama, termasuk untuk gedung Suluk ini. Amanah Buya yang terus guru ulang sampai 2030, 2031 pesan Buya serahkan kepada pemerintah, kepada negara. Maka nanti 2031 sama-sama pastikan kita ada semua. 2031 kita bersama-sama menyerahkan, menuntaskan, melaksanakan amanah Buya kita. Kita serahkan gedung induk kita kepada pemerintah, kepada negara. Siap? Demikian dari guru. Wabillahi taufiq wal hidayah.